Halo, selamat siang. Ketemu lagi kita di mata kuliah statistika hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang penyederhanaan dan penyajian data. Oke, jadi kalau kemarin kita sudah belajar data itu apa, statistik itu apa. Nah, sekarang kita mulai belajar bagaimana cara menggunakan dan mengolah mereka. Oke, mata kuliah statistik ini sebetulnya tidak jauh berbeda seperti matematika. Jadi adik-adik saya harap untuk sering-sering rajin untuk berlatih. Jika ada soal dan latihan, lebih baik kalian mencoba mengerjakan. Kalau kalian tidak jelas atau ada yang kurang jelas, mohon segera ditanyakan kepada dosen pengampu masing-masing. Kalau dengan saya, kalian bisa lewat chat WA atau email dan sebagainya. Sosial media sekarang banyak sekali. Nah, untuk penyederhanaan dan penyajian data ini adalah konsep basis dasar pada statistika. Jadi kalau konsep dan basis dasar ini kalian belum jelas, mungkin nanti kamu akan mengalami kesulitan apabila belajar statistika di kemudian. Maka tolong basis-basis ini diperjelas. Kalau ada yang tidak jelas atau bingung, segera ditanyakan. Oke, kita akan belajar data statistik, metode statistik. Nah, apa itu data statistik? Nah, data statistik adalah data kuantitatif atau data angka. Misalnya, statistik mahasiswa Fakultas Peternakan, statistik populasi ternak, statistik penjualan daging, dan sebagainya. Nah, kalau metode statistiknya itu apa? Nah, metode atau cara untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data angka secara deskriptif. Jadi melalui data-data angka yang kita peroleh tadi, dari data statistik itu kita bisa menjelaskan tentang suatu masalah, fenomena, atau solusi secara deskriptif. Nah, metode statistik sendiri itu ada dua, yaitu metode statistik deskriptif dan metode statistik inference. Nah, metode statistik deskriptif ini hasil analisis data digambarkan secara deskriptif. Kemudian bedanya dengan inference, kalau metode statistik inference ini kalian akan membuat suatu kesimpulan dari ciri-ciri atau karakteristik atau gejala yang sudah kita peroleh melalui analisa data tadi. Nah, misalnya seperti ini prosesnya. Kalau kita punya data pengukuran lingkar dada sapi PFH. Sapi PFH sendiri kalau adik-adik belum lupa adalah peranakan Friesian Holstein. Nah, kenapa sih biasanya kita itu penting untuk mengukur lingkar dada mereka? Ya, karena lingkar dada pada sapi itu nanti berkorelasi positif dengan body score condition atau skor kondisi tubuhnya. Skor kondisi tubuh antara 2 sampai 5 ya. Semakin dia ke 5 biasanya skor kondisi tubuh itu baik, dan kalau sampai 5 mungkin dia agak gemuk, tapi skor kondisi yang ada di tengah-tengah itu baik. Nah, kita katakan baik, maka kita harapkan kalau nanti dia bereproduksi itu juga akan baik karena dia tidak terlalu gemuk. Nah, maka itu pengukuran lingkar dada itu penting di dunia peternakan. Nah, kalau kita sudah punya pengukuran lingkar data pengukuran lingkar dada ini, data itu adalah data kasar. Jadi misalnya kita punya 100 ekor, nah kita punya 100 data. Nah, 100 data itu masih acak ya, ada yang mungkin 150 cm, 130, 140. Nah, kita mau menyimpulkan sesuatu atau kita mau menggambarkan sesuatu dari data tersebut, maka data tersebut perlu dianalisis dengan menggunakan metode statistika. Sebelum menganalisis, tentunya data tersebut perlu disusun. Nah, penyusunan data secara berkelompok itu dapat dilakukan dalam bentuk tabel frekuensi atau yang pada umumnya disebut distribusi frekuensi. Nah, sebelum menyusun distribusi itu ada 3 hal pokok yang harus ditentukan dulu, yaitu menentukan jumlah kelas, menentukan interval kelas dan batas kelas, kemudian menentukan titik tengah interval kelas. Jadi 3 ini tolong nanti kalau ada soal latihannya kalian kerjakan ya, supaya kalian lebih paham. Oke, penentuan jumlah kelas. Nah, ada kriterianya ya, tidak boleh terlalu sedikit
ataupun tidak boleh juga terlalu banyak. Yang penting dari penentuan jumlah kelas itu kita mendapatkan gambaran yang jelas dan sederhana tentang keterangan data kasar tadi yang kita dapatkan. Nah, rumusnya menurut Sturge ya, itu tidak mutlak ya. Mungkin ada rumus yang lain, tapi salah satu rumusnya adalah K atau jumlah kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N. N adalah jumlah data observasi. Nah, kalau kita tadi lihat, kita tadi sempat mengutarakan contoh 100 ya, 100 ekor sapi berarti N-nya itu 100. Nah, kalau di sini nanti tabel yang diberikan itu N-nya adalah 40. Jadi jumlah kelasnya 1 plus 3,3 log 40 sama dengan 6,287 atau 6. Nah, next. Ya, jadi ada yang namanya batas kelas, tepi kelas, dan interval kelas. Batas kelas ada dua, bawah dan atas. Tepi kelas juga ada dua, bawah dan atas. Dan yang terakhir adalah interval kelas. Batas kelas itu kita gunakan untuk menentukan tepi kelas. Nah, tepi kelas sendiri kalau kita katakan tepi kelas bawah ya, itu kita kurangi 0,5 dari batas bawah kelas dikurangi 0,5 adalah tepi bawah kelas, sedangkan tepi atas kelas adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Kemudian untuk interval kelas itu adalah tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Oke, bagaimana penggunaannya? Langsung kita cek aja. Jadi, kalau dari tabel tadi kita punya data ya, itu kelas itu adalah interval dari angka ini. 140 sampai dengan 146. Nah, jadi kelasnya itu ada 6. Seperti tadi rumus Sturge tadi. Batas bawah kelas adalah 140. Batas atasnya tentunya 146. Maka tepi bawah kelas adalah 140 dikurangi 0,5 sama dengan 139,5. Sedangkan tepi atas kelas adalah batas atas kelas ditambah 0,5, yaitu 146,5. Untuk interval kelasnya, tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Jadi 146,5 dikurangi 139,5 sama dengan 7. Nah, penggunaannya seperti ini ya, adik-adik. Tidak sulit kan? Oke. Kemudian ada yang namanya penentuan titik tengah interval kelas atau midpoint interval kelas. Rumusnya adalah setengah dikali batas bawah kelas ditambah batas atas kelas atau setengah dikali tepi bawah kelas ditambah tepi atas kelas. Ya. Jadi ada dua, bisa menggunakan batas kelas atau tepi kelas. Nah, contohnya, kalau kita menggunakan batas kelas seperti ini, ketemu 143. Kalau kita menggunakan tepi kelas, juga sama. Kita akan ketemu dengan 143. Jadi, berapa midpoint interval kelasnya adalah 143. Nah, ini untuk latihan. Tolong nanti dikerjakan ya. Kemudian nanti bisa diupload di Elita. Oke. Ini datanya ya, masih sangat sangat kasar. Tolong kalian susun bagaimana kelasnya, kemudian batas kelasnya, tepi kelasnya, seterusnya sampai nanti kalian buat diagramnya. Diagramnya ada 3, histogram, poligon, dan kurva O'Keefe. Oke, nah jenis distribusi frekuensi itu ada 2. Frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Oke, untuk menjelaskan ini, saya akan buka slide yang lain. Oke, jadi frekuensi kumulatif itu adalah, misalnya kalau tadi kamu punya data lingkar dada ya, 140 cm sampai 156. Itu ada berapa kali data itu muncul? Nah, itu disebutkan di frekuensi. Ini contoh yang lain ya, misalnya ada data 60 sampai 64.
oh dia muncul 2 kali. Kemudian data 65 sampai 69, oh muncul 6 kali dan seterusnya. Kemudian dari data ini kamu bisa membuatnya menjadi kurang dari atau lebih dari. Misalnya kurang dari 60, ada dia berapa kali muncul. Kurang dari 65 dan seterusnya. Atau lebih dari 60, lebih dari 65, itu sama. Itu adalah frekuensi kumulatif. Sedangkan untuk frekuensi relatif itu seperti ini. Nah, misalnya kita punya sekelompok data. Kemudian kita tentukan kita mau cari berapa kali 5 itu muncul. Nah, maka kita sebut dia frekuensi kumulatif atau absolute frekuensi, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Angka 5 muncul 4 kali. Nah, relatif frekuensi atau frekuensi relatif adalah frekuensi absolute frekuensi atau frekuensi kumulatif dibagi total keseluruhan data. Nah, di sini total datanya adalah 16. Jadi, berapa frekuensi relatif untuk 5, berarti dia absolute frekuensi atau frekuensi kumulatif 4, karena muncul 4 kali, dibagi jumlah keseluruhan data, yaitu 0,25. Ya. Kemudian kita masuk ke jenis grafik. Ada 3 ya, histogram, polygon frekuensi, dan kurva O'Keeffe. Histogram itu serangkaian segi 4 panjang yang memiliki alas sepanjang interval antara kedua tepi kelas. Ya. Jadi tepi kelas atas dan tepi kelas bawah itu adalah panjang alasnya. Kemudian dan memiliki luas yang sebanding dengan frekuensi yang terdapat dalam kelas-kelas yang bersangkutan. Jadi, tinggi daripada salah satu histogram itu sama atau sebanding dengan luas atau dengan frekuensi yang terdapat dalam kelas-kelas yang bersangkutan. Nah, kalau polygon frekuensi itu adalah dengan menentukan titik tengahnya bagi tiap-tiap segi 4. Jadi dari per histogram ini tadi, kita cari titik tengahnya, kemudian titik tengahnya itu disambungkan. Kalau kurva O'Keeffe itu menghubungkan semua titik ordinat dari tepi kelas dan dimulai dari 0. Berarti 0, kemudian tepi kelas bawahnya siapa, dan seterusnya. Seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini. Histogram, jadi alasnya ini itu adalah sejumlah kelas. Dan luasnya itu sebanding dengan frekuensinya. Berapa? 2 sebanding 153 berapa, dan seterusnya. Polygon frekuensi berarti dari setiap histogram ini kita ambil titik tengahnya lalu kita hubungkan. Itu kita sebut polygon frekuensi. Kurva O'Keeffe itu adalah dari tepi kelasnya, tepi kelas bawah dan atas ya. Jadi tepi kelas bawah dan atas dari setiap histogram kita hubungkan. Nah, begitu kira-kira. Oke, jadi pembahasan tentang grafik penyajian data, grafik ini cukup. Mohon latihannya dikerjakan. Apabila ada kesulitan, bisa menghubungi saya. Sekian dan terima kasih.